Salam God Lovers, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu memperhatikan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, Kau layak diagungkan, glory bagimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom, God Lovers, bertemu kembali dalam Word from Heaven. Hari ini saya akan berbicara tentang membangun persahabatan. Nah, quote saya adalah yang namanya persahabatan itu dibangun dengan proses dan waktu yang panjang. Dibutuhkan kebersamaan, pengertian, tanggung jawab, saling memberi dan tidak egois, serta mempunyai daya tahan sekalipun pernah bertengkar hebat. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara membaca dari Alkitab kita Efesus pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dengan membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berteman itu apalagi menjadi sahabat itu tidak bisa terjadi secara instan. Dia membutuhkan proses yang panjang. Dari ayat ini saya belajar tentang orang yang mau berhubungan itu tidak bisa merasa superior dibandingkan orang yang mau dijadikan teman atau sahabat. Saudara harus mempunyai sifat, sikap
yang membutuhkan orang lain. Artinya saudara mau merendahkan derajat saudara secara sengaja. Jadi saudara tidak boleh memandang orang lain itu menjadi objek, tapi harus dijadikan, atau dalam bahasa lainnya itu diorangkan begitu loh. Jadi jangan dijadikan sasaran tembak untuk saudara menganggap orang itu menjadi lebih rendah daripada saudara. Tahu nggak saudara? Orang itu sangat senang untuk dianggap penting, diorangkan begitu loh. Nah itu sebabnya kita perlu belajar merendahkan hati. Orang yang rendah hati itu tahu siapa dirinya dan tidak terhina walaupun dia harus berhubungan dengan orang yang derajat atau strata sosialnya itu lebih rendah. Perhatikan, Yesus dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Karena memang dia datang untuk menyelamatkan, menolong orang berdosa. Jadi dia seringkali mendapat sebuah predikat atau sebutan. Yesus adalah sahabat orang berdosa. Hanya orang yang memiliki kasih Tuhan, cinta yang sejati, membuat kita bisa menerima keadaan orang lain tanpa mempercakapkan. Itulah kerendahan hati. Kemudian kita juga membutuhkan sifat yang lemah lembut. Belajarlah daripada aku, kata Tuhan Yesus, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Bapak Ibu tahu orang yang rendah hati dan lemah lembut itu sulit sekali untuk konflik, berantem dengan orang lain. Dia akan mudah mengalah dan dia tidak mempercakapkan tentang pendapat orang lain yang beda dengan dia. Itu orang yang lemah lembut. Tetapi lawan dari kelemah lembutan adalah kekerasan hati. Dia merasa kalau orang lain itu tidak setuju atau tidak sesuai dengan pendapatnya, dia akan lawan. Dia akan jadi tembok. Sehingga dia merasa kemenangan itu adalah hak mutlak daripada dirinya. Dia tidak dengan rela gitu melihat orang lain menang dengan pendapatnya. Nah ini kita akan sulit untuk mendapatkan sahabat. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang yang tidak mau mengalah dengan pendapat kita, dia selalu ingin menang sendiri. Ya saudara bisa menimbang lah dan tidak perlu berantem dengan orang yang seperti demikian. Kalau saudara merasa orang itu layak untuk dijadikan sahabat. Dan itu membawa kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar dengan kelemahan orang, sabar dengan sikapnya orang, sabar dengan perilakunya orang, sabar dengan emosinya orang, sabar dengan ketidaksabarannya orang lain. Saudara akan mempunyai banyak teman, tidak gampang sedikit-sedikit terluka. Dan yang selanjutnya apa? Kerelaan saudara untuk mau membantu orang lain. Amsal mengatakan bahwa hadiah itu membawa seseorang kepada hati raja. Bayangkan, hati raja yang hatinya tinggi saja, bukan rakyat jelata loh, itu bisa disentuh dengan pemberian. Banyak orang ingin bersahabat dengan si pemberi. Orang kaya itu diterjemahkan adalah si pemberi. Saya percaya akan ada banyak orang bersahabat dengan saudara, senang menjadi teman saudara, kalau saudara menjadi orang yang suka memberi. Jangan menjadi orang yang seperti begini, selalu meminta. Manfaat apa yang akan saya dapatkan dari orang tersebut? Dan yang paling terakhir, Anda harus belajar hidup di dalam kesatuan dengan perasaan damai. Jadi jangan sedikit-sedikit Anda mengatakan begini, udah gak bisa, saya gak bisa hidup dengan dia lagi. Saya gak bisa berteman dengan dia lagi. Saudara tidak mau mengalah dan saudara terus menghancurkan keadaan seperti itu. Akhirnya apa? Saudara gak bisa bersatu. Ingat ya, di dalam pertemanan sama seperti prinsip dalam kita berkeluarga, dalam rumah tangga kakak adik. Kita bisa berantem, kita bisa beda pendapat, kita bisa adu argumentasi, berdebat keras begitu. Tetapi tidak menyebabkan bahwa persaudaraan kita menjadi hancur, rumah tangga kita menjadi hancur. Itu adalah hal yang biasa dan itu membutuhkan kedewasaan. Kalau Anda ingin mempunyai teman yang banyak dan membangun hubungan yang baik, kedewasaan atau pengertian-pengertian seperti ini harus ada dalam diri saudara. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami bagaimana caranya membangun sebuah perkawanan, pertemanan yang berkualitas. Sehingga kami tidak menjadi orang yang berpikir bahwa persahabatan itu dibangun dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang sangat instan. Tetapi itu membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Biarlah Tuhan kami belajar menjadi teman
bagi orang lain Tuhan Yesus. Supaya kami bisa memberitakan, menolong, menyampaikan kabar baik buat mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, saya berharap kita semua menjadi teman bagi orang lain. Nah, bagi God lovers yang merasa diberkati dengan program ini, saya berharap link YouTube ini bisa dibagikan kepada keluarga, kerabat, teman, sahabat, saudara dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa menerima berkat yang sama. Doa saya menyertai saudara. Amin.